Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorena Jeretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam program Tribun Timur Update edisi Kamis 28 Desember 2023. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas dari Kota Makassar dengan judul JK resmikan Masjid Haja Mang milik Ustadz Dasat Latif. Sebagai pengantar, Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kalla menghadiri peresmian Masjid Haja Siti Mang pada Kamis 28 Desember 2023 dan juga Masjid Haja Siti Mang dibangun di Jalan Jalur Lingkar Barat nomor 22 Tamalan Rea, Kota Makassar. Masjid Haja Siti Mang dibangun di atas tanah berukuran 2.144 meter persegi. Masjid tersebut merupakan masjid ketiga yang dibangun oleh Ustadz Dasat Latif saat ini. Pembangunan Masjid Haja Siti Mang menggunakan dana pribadi Ustadz Dasat Latif. Dana itu murni dari kaum muslimin dan muslimat yang mengundang dirinya dalam berdakwah. Dan untuk informasi lebih lengkapnya dan kita akan konfirmasi langsung dengan jurnalis Tribun Timur yang telah menghimpun informasi lebih lengkapnya bersama rekan Renaldi. Selamat siang rekan Renaldi. Baik, bagaimana kabar dan mungkin boleh disampaikan dulu buat Tribuners kondisi cuaca di lokasi Anda saat ini seperti apa? Ya, saat ini kondisi cuaca di sekitar tempat mendung mungkin ke depan akan hujan karena beberapa hari ini sudah memasuki musim penghujan. Seperti itu kiranya rekan Pio. Baik, iya, tentunya dengan adanya gambaran bahwa sebentar lagi mungkin akan turun hujan karena memang cuaca di Kota Makassar memang sulit diprediksi, apalagi mungkin biasanya bulan Desember identik dengan musim hujan, namun kali ini agak sedikit berbeda ya rekan Renali. Lantas dengan topik kita hari ini bahwa JK resmikan Masjid Hajamang milik Ustadz Dasat Latif. Bagaimana gambaran suasana di lokasi tadi? Boleh disampaikan oleh rekan Renaldi? Silakan. Baik, rekan Pio dan selamat siang Tribuners. Tentunya tadi tanggal 28 Desember 2023 bertepat di Jalan Jalur Lingkar Barat nomor 22 Tamalan Rea, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Ustaz Dasat Latif bersama Ketua Dewan Masjid Indonesia yang juga sekaligus mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kalla meresmikan Masjid Haja Siti Mang, yang dimana masjid tersebut merupakan masjid ketiga yang dibangun oleh Ustaz Dasat Latif, yang dimana pada saat peresmian tentunya banyak tokoh-tokoh asal Sulawesi Selatan yang hadir, dan bertepatan pada peresmiannya itu sekitar jam 10 pagi waktu Indonesia bagian timur hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian timur. Seperti itu kiranya rekan Pio. Baik, rekan Renaldi, mungkin untuk tampak dari masjid tersebut dari segi arsitektur atau desain mungkin ada perbedaan dengan masjid yang lainnya atau mungkin yang menjadi identik dari masjid yang baru dibangun ini? Tentu sesuai dengan beberapa masjid yang sudah dibangun oleh Ustaz Dasat Latif sendiri, setiap kali membangun masjid tentu akan ada kolam-kolam di sekitaran masjid tersebut. Sama halnya dengan masjid kedua yang dibangun oleh Ustaz Dasat Latif itu sendiri di kampung halamannya, yaitu Masjid Bani Abdul Latif di Desa Bungi, Kabupaten Pindrang, yang terdapat kolam di mana pada saat pembuatan masjid ketiga Haja Siti Mang yang dikhususkan untuk ibunda dari Ustaz Dasat Latif sendiri, terdapat juga satu kolam yang dipenuhi oleh beberapa ikan hias, dan tentu arsitek dari masjid tersebut identik dengan hampir mirip dengan masjid-masjid kekinian yang ada pada saat ini. Dengan bangunan yang tidak cukup luas, namun dengan pekarangan yang begitu lebar membuat kesan atau keindahan dari masjid tersebut terpancar ketika kita melewati jalur lingkar barat Kota Makassar. Seperti itu kiranya rekan Fia. Baik, untuk itu untuk tamu-tamu hadirin yang ikut juga meresmikan peresmian Masjid Hajamang hari ini, ada tokoh siapa saja yang hadir mungkin? Tentu beberapa tokoh dari Sulawesi Selatan ikut meresmikan Masjid Haja Siti Mang.
mulai dari Ketua Dewan Masjid Indonesia Bapak Yusuf Kalla, serta ada juga Kapolda baru Sulawesi Selatan Irjen Pol Andirian Jajadi, dan juga ada Senator DPD RI Bapak Tamsil Lindrong. Ketiganya hadir menggunakan pakaian putih dan tampak duduk di barisan paling depan. Terus lanjutnya ada Wali Kota Makassar Bapak Muhammad Ramadan Pomanto, dan juga Bupati Goa Adnan Purista yang juga tampak hadir mengenakan pakaian batik, serta terlihat juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, dan juga mantan Pangdam TNI 14 Hasanuddin, Majen TNI Purnawirawan Andi Muhammad Bau Sawah yang hadir pada peresmian Masjid Haja Sitimang. Beberapa rektor universitas ternama yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, juga hadir, seperti Rektor Universitas Unhas, Prof. JJ atau Prof. Jamaluddin Jompa, ada juga Rektor dari UIN Alauddin, Prof. Hamdan Yuhanis, dan juga ada Rektor Universitas Islam Makassar, Prof. Muammar Bakri. Diketahui juga Masjid Haja Sitimang ini adalah masjid yang dibangun oleh Dai Kondang asal Sulawesi Selatan, yang dimana dibangun di atas tanah berukuran 2144 meter persegi. Seperti itu kiranya rekan Vio. Baik, iya. Rekan Renaldi juga ini kalau kita menilik dari Tribun Timur Cetak hari ini edisi Kamis 28 Desember, ini juga dengan highlight yang berbunyi tokoh non-muslim diundang di peresmian Masjid Hajamang. Untuk tokoh non-muslim yang dimaksud di sini mungkin boleh disampaikan yang hadir langsung di lokasi ada siapa saja? Untuk tokoh non-muslim saya tidak sempat melihat pada saat di lokasi karena saking banyaknya masyarakat dan juga para tamu undangan sehingga kita berdesak-desakan di lokasi, dan untuk memasuki area sekitaran masjid saja kita harus melewati akses yang begitu ketat. Olehnya karena tidak sembarangan para media ataupun peserta yang diperbolehkan masuk ke lokasi tersebut. Kami juga tadi pada saat masuk harus menunggu sekitar 1 jam lamanya untuk dapat masuk ke masjid yang diresmikan oleh mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kalla tersebut. Seperti itu kiranya rekan Pio. Baik, rekan Renaldi berarti memang sangat antusias masyarakat untuk ikut hadir dalam peresmian Masjid Haja Sitimang hari ini. Lantas bagaimana reaksi dari para tokoh Sulsel yang ikut hadir, juga mungkin ada yang disampaikan dalam hal ini, bagaimana mungkin harapan dan sebagainya dari para tokoh Sulsel? Ya, tentunya tadi Bapak Yusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia mengatakan ini adalah bentuk dari dedikasi seorang anak kepada ibunya, dan memang para dakwah pendakwah saat ini khususnya di Indonesia ataupun Sulawesi Selatan sangat mulai maju karena dengan perkembangan teknologi juga mempengaruhi dakwah di Indonesia dan khususnya Sulawesi Selatan. Seperti yang disampaikan Pak JK, dia mengambil contoh kepada Ustaz Dasat Latif, yang dimana jika para dai-dai kondang lainnya hanya ditonton oleh puluhan orang atau ribuan orang saja, namun dengan adanya kemajuan teknologi mampu ditonton oleh jutaan orang, bahkan seluruh masyarakat yang ada di dunia saat ini. Dan juga saking berkembangnya teknologi, penghasilan yang didapatkan oleh para dai sekarang untuk berdakwah tidak hanya melalui rupiah saja, namun mereka biasa dibayar menggunakan dolar melalui penghasilan dari YouTube maupun media sosial lainnya. Seperti itu kiranya rekan Pio. Untuk itu, untuk pembangunan Masjid Haja Sitimang hari ini, saat ini mungkin untuk pembangunannya menggunakan dana pribadi, apakah benar demikian? Ya, benar sekali, sesuai yang disampaikan oleh Ustaz Dasat Latif sendiri pada saat peresmiannya, di mana Ustaz Dasat Latif menyampaikan tidak mengambil investor dari luar, melainkan menggunakan dana pribadi miliknya. Pasalnya Ustaz Dasat Latif awalnya berencana untuk membeli sebuah rumah di dekat lokasi pembangunan masjid tersebut. Namun pembelian itu dibatalkan dan dialihkan ke bangunan masjid.
karena pada saat Ustaz Das Latif bercerita, ketika beliau hendak membeli sebuah rumah, beliau lihat di sepanjang jalur tersebut, namun tidak ada masjid satupun dilewati oleh Ustaz Das Latif. Sehingga hal itu menjadi inisiatif oleh Ustaz Dasat membangun masjid di daerah tersebut. Jadi uang pribadi untuk pembelian rumah Ustaz Dasat dialihkan menjadi pembangunan masjid untuk masyarakat Muslim yang ada di sekitar lokasi tersebut. Uang tersebut didapatkan oleh Ustaz Dasat Latif melalui hasil dari ceramah dan juga penghasilan dari YouTube dan media sosialnya. Seperti itu rekan Fir. Baik, berarti itu merupakan salah satu alasan Ustadz Dasat Latif kemudian membangun masjid yang mungkin hadir saat ini untuk membantu juga para masyarakat yang ada di sekitar sana tentunya. Lantas dengan lika-liku saat masjid tersebut dibangun oleh Ustadz Dasat Latif, tentunya ada sedikit atau juga banyak tantangan yang hadir. Mungkin ada yang disampaikan langsung oleh Ustadz Dasat Latif akan hal ini? Iya, benar sekali. Tadi pada saat penyampaian Ustaz Dasat sedikit bercerita ya tentang lika-liku untuk membangun sebuah masjid yang akan dipersembahkan oleh ibunya. Yang dimana yang niat awalnya ingin membeli sebuah rumah, namun hal itu dialihkan ke pembelian sebuah masjid. Pasalnya karena di daerah tersebut juga masjid sangat kurang ya. Dan pada beberapa waktu Ustaz Dasat menyuruh adiknya untuk mencari sebuah tanah di sekitar area jalan tersebut, yaitu di jalan jalur lingkar barat di Tamalan Rea, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Ustaz Dasat sempat mendapat satu buah tanah di tempat tersebut, namun sayang sekali pada saat sudah memanjar atau mengeluarkan DP untuk membeli tanah tersebut, Ustaz Dasat malah terkena tipu oleh seorang developer pemilik tanah tersebut. Pasalnya tanah yang dijual orang tersebut adalah tanah milik negara dan di lokasi tersebut sedang dibangun rumah sakit mata yang rumah sakit khusus dari pemerintah pusat tentunya. Dan hampir enam kali Ustaz Dasat Latif terkena tipu oleh berbagai developer yang mengatasnamakan pemilik lahan, namun sayangnya bukan, membuat Ustaz Dasat hampir goyah hatinya untuk membangun sebuah masjid. Namun Ustaz Dasat tetap kukuh sehingga mendapatkan lokasi tersebut, yang dimana lokasi dibangunnya masjid ini adalah lokasi milik dari pemilik Hotel Claro, yang sehingga Ustaz Dasat Latif menghubungi beliau dan berbicara dengan beliau mengenai ingin membangun sebuah masjid, sehingga pemilik Hotel Claro tersebut menyetujui dengan menjual tanahnya kepada Ustaz Dasat Latif, sehingga tanah dan lokasi tersebut yang menjadi pembangunan Masjid Haja Sitimang yang saat ini didirikan oleh Ustaz Dasat Latif. Seperti itu kiranya rekan. Baik, ternyata pembangunan Masjid Haja Sitimang ini tidak semulus dari yang diperkirakan. Ada lika-liku yang hampir bahkan mungkin membuat Ustadz Dasat Latif kemudian goyah atas pembangunan masjid tersebut. Lantas dengan adanya bekal dari lika-liku yang dialami oleh Ustadz Dasat Latif, tentunya ada harapan yang disampaikan tadi pada saat peresmian langsung terhadap pembangunan Masjid Haja Sitimang. Seperti apa mungkin rekan Renaldi? Bagaimana rekan Phil? Baik, terkait ini ada beberapa lika-liku yang sudah disampaikan oleh rekan Renaldi. Tentunya itu membuat Ustadz Dasat Latif memiliki harapan terhadap pembangunan atau juga telah diresmikannya Masjid Haja Sitimang. Seperti apa mungkin harapan yang disampaikan langsung oleh Ustadz Dasat Latif pada peresmian tadi? Ya, tentunya Ustadz Dasat Latif berharap agar masyarakat yang berada di lokasi tersebut menyambut baik dengan hadirnya Masjid Haja Sitimang di lokasi tersebut, di mana masjid tersebut juga akan menjadi pusat untuk pembelajaran agama-agama untuk kaum-kaum milenial dan kaum-kaum muda di masyarakat Kota Makassar khususnya. Dan juga Ustaz Dasat berpesan agar masjid tersebut tidak sepi akan jemaah-jemaah yang ada di Kota Makassar. Meskipun di lokasi tersebut masih sedikit dilalui oleh orang,
kalau jika malam hari. Namun ke depannya jika daerah tersebut sudah berkembang, maka masjid tersebut juga lambat laun akan dipenuhi oleh jemaah-jemaah yang ada. Olehnya Ustaz Dasat berpesan agar masyarakat bisa berkunjung ke masjid yang sudah dibangunnya atas nama Ibunda tercinta. Seperti itu kiranya rekan Pio. Baik, tentunya banyak harapan dan juga besar harapan dari Ustadz Dasat Latif ingin mengajak para masyarakat juga untuk merasakan kebahagiaan yang telah diberikan dan juga telah dibangun Masjid Haja Sitimang yang telah diresmikan tepat hari ini. Terima kasih rekan Renaldi atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Baik, selanjutnya Tribuners kami akan tampilkan cuplikan liputan topik kita hari ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Makassar saat ini sedang berada di Masjid Haja Sitimang, di mana tentunya masjid ini terletak di jalur lingkar 2 Kota Makassar yang dibangun oleh Ustaz kondang asal Sulawesi Selatan, yaitu Ustadz Dasat Latif. Jadi pada hari ini sedang dilakukan peresmian dari Masjid Haja Sitimang yang dihadiri oleh beberapa tokoh yang ada di Sulawesi Selatan seperti Ketua Dewan Masjid Indonesia yaitu Bapak Yusuf Kalla, dan juga sekaligus mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Ada juga tadi saya melihat mantan Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman, ada juga rektor dari Universitas Hasanuddin Prof. JJ, ada juga rektor dari UIN Alauddin Prof. Hamdan, dan ada juga rektor dari Universitas Muslim Universitas Islam Makassar Prof. Muammar Bakri. Dan tapak seperti ini bentuk dari Masjid Haja Sitimang yang dapat kita saksikan bersama teman. Saya kira tentara bayaran dari mana? Oh, ini gimana? Soalnya ada dulu mantan Ibu bapak saudara-saudara sekalian teristimewa yang sangat saya hormati, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla, Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan ke-12, yang juga adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia beserta istri Haja Mufidah Yusuf Kalla, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang Pak Wali Kota. Ya. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, pertama, ketika ide awal pembangunan masjid ini, saya rencana beli rumah di sekitar sini. Setelah saya niat membayar besoknya, saya bilang sama developer, kalau saya bayar besok, apakah sudah saya bisa langsung masuk? Dia bilang, tidak Ustaz, menunggu dulu sekitar 3 tahun. Saya bilang dalam hatiku, kawanku jenuh pakai itu membangun. Akhirnya tidak jadi. Saya jalanlah dari kompleks perumahan itu, mau ke kampus. Sepanjang jalan saya lihat tidak ada masjid di sini, dan ini kawasan akan maju, akan datang. Akhirnya saya cari-cari, saya bilang sudah, uang yang saya punya lebih baik kita jadikan masjid, karena sepanjang jalan ini tidak ada masjid. Maka adik saya, Lukman Latif, saya suruh cari lahan di sini. Ternyata dapat. Yang pertama lahan saya dapat itu yang jadi rumah sakit mata sekarang. Sudah kasih DP, uang panjar. Ternyata Pak Kepala Talak. Ternyata yang saya tempat kasih DP bukan dari Pamanto ya, tapi panjar. Saya kasih panjar, ternyata mati lalang uang. Ternyata bukan dia yang punya.
Datanglah orang Menteri Kesehatan. Dia bilang, bagaimana ada pamflet tadi sana Ustaz? Nah ini tanah negara. Saya bilang, sudah, dalam hatiku, lama si Dwi sudah ya, lewat. Kemudian 6 kali saya pindah, dan pada saat itu setan berhasil mulai menggoda saya. Dia bilang, rumah mau saja kau beli, rumah mau saja kau beli, jangan aku bikin masjid, susah. Sampai goyang otakku. Lalu saya bilang, kurang ajar ini setan, tidak bakal kau kalah saya. Akhirnya 6 kali saya 6 kali juga saya ditipu. Terakhir saya di sini, ke sini saya lihat tanahnya Wilianto Tanta yang punya Hotel Claro. Saya telepon, bos, ada saya lihat tanah di sana. Dia bilang, Ustaz, tapi susah karena ada sutet di atasnya. Saya bilang, cocok, tidak bisa kita bangun apa-apa di situ. Lebih baik bangun rumah ibadah. Nah, itu makanya ada sutet kita lihat. Gara-gara sutet inilah Pak Wilianto Tanta dia bilang, biar Ustaz, tapi ini sertifikat Ustaz lagi kursus di bank, lagi pendidikan khusus ki. Begini Pale, saya selesaikan yang di bank dengan catatan selesai itu kita bangun rumah ibadah. Bukannya saya mau bikin apartemen atau ruko, saya mau bikin rumah ibadah. Akhirnya setuju. Alhamdulillah, Pak JK sebagai informasi Pak Kapolda, tanah di sekitar sini biar ada uang susah dapat karena habis nih, dan harganya 7 juta per meter. Lalu berikutnya mulailah dibangun. Alhamdulillah lancar, mulai timbul masalah. Masalah kemudian adalah proses pembangunan, tiba-tiba saya sakit saya, dan itu saya sakit kurang lebih 1 bulan. Sakitnya cuma ringkas, 6 bulannya yang harus rehat. Baru kita tahu yang namanya penceramah toh, tidak mungkin ada penghasilan kalau sakit. Akhirnya 6 bulan tidak ada penghasilan, karena saya niatkan ini masjid untuk nama ibu saya. Pak JK sudah 3, alhamdulillah masjid saya bikin. Masjid pertama di kompleks saya, waktu itu belum ada istriku. Karena bukan original saya punya, makanya bukan nama saya. Tapi yang pengembang punya tanah, saya bangun fisiknya. Kemudian alhamdulillah yang kedua, namanya bapak saya pakai di kampung. Bisa dikasih lihat deh, masjid saya di kampung saya kasih nama Masjid Bani Abdul Latif. Ini masjidnya. Pas di tanah kelahiran saya. Waktu saya beli ini tanah, datang ke bapak saya, dia bilang, tak suruhnya anak tameli, Pak Yako anak tameli pasti mak kesingi. Waktu itu belum Pak jadi penceramah, baru penceramah desa, yang honornya tak 7.000, paling banyak 10.000. Saya beli ini tanah hampir 1 hektar, harganya 25 juta. Jadilah masjid sekarang, saya kasih nama Masjid Bani Abdul Latif. Ada rumah tamunya, ini rumah tamu. Kalau ada ustadz datang di sini bermalam, kemudian ada rumah imamnya, original kayu ulin, dan ada tempat anak-anak main, ada di situ tadi peternakan kucing. Ini makam bapak saya, Abdul Latif bin Siapko. Nah, inilah masjidnya, dan juga ada kolamnya. Ya, cuma ikannya selalu habis, tidak tahu dimakan kucing atau diambil orang. Nah, itu ada sungai di belakang. Itulah masjid yang kedua. Kemudian masjid ketiga, orang tanya, siapa itu Siti Mang? Ini ibu saya, ada di belakang. Saya tadinya rencana, Ibu Ida, saya rencana kasih duduk di samping tak. Tapi dia bilang kemarin, kalau kau suruh kan duduk di depan, pulang mak. Lisu bawa nak, lisu nak, deuleng. Bahkan saya suruh pidato, langsung dia mau kencing. Karena mak saya ini tidak tahu bahasa Indonesia, tidak terlalu lancar. Dia bilang, kasih pulang saya, palisuna. Begitu saya kasih uang 5 juta, dia bilang, mak, aku bilang, mak, kalau mau ke pidato jam 1 menit, mak basonggi nih, aku kasih uang 5 juta. Begitu lihat uang 5 juta, langsung bilang, iya, coba nih. Ya pak, ini pengaruh itu uang pak. Ada itu saya. Ya. Nah, kemudian setelah saya sakit, Pak JK, ada emas saya mau kasih Mamat Nece. Waktu Mamat Nece ini istriku, Ibu Ida. Saya bilang saya mau kasih nanti kalau ulang tahun pernikahanku.
Karena habis modal, terpaksa dijual. Ada ini anggota saya, Pak Rizwan. Waktu itu kan habis isi rekening. Kasaki 6 bulan, tidak ada ceramah. Nah ini dana terus. Akhirnya dia bilang ini anggotaku, Ustaz, perlu dirubah. Apa? Kurangi makan. Karena setiap saya jalan, berapa orang yang ada sama saya traktir semua makan. Saya ingin kesankan, Ustaz sudah tidak saatnya minta-minta. Jangan selalu cerita sedekah, baru kau tidak pernah bayar nota. Akhirnya, saya bilang tidak bisa. Alhamdulillah lambat laun, saya sembuh dan sempat lama baru selesai. Akhirnya tadinya mestinya selesai bulan 8, tertunda sampai ke bulan ini. Alhamdulillah selesai juga akhirnya. Yang kedua, poin kedua yang saya ingin sampaikan. Setelah ini ada niat bangun, selalu saya yakin pasti tidak mungkin Allah tidak balas. Maka apa pembalasan pertama? Saya diundang pergi umroh, salah seorang pengusaha dari Kalimantan. Begitu saya mau rehat, saya mau istirahat, tiba-tiba saya ketemu Haji Umar Bagadang di hotel tempat saya menginap. Dia bilang begini, Ustaz, kita ngopi-ngopi dulu. Saya bilang, capek Kaji, mau ke istirahat? Nah bilang, sini maki dulu. Capek Kak? Nah bilang, biar 5 menit. Begitu saya masuk restoran, ketemu saya namanya pengusaha orang Arab, namanya Ali Idung, temannya Kak Uceng. Langsung, begitu dia lihat saya, dia bilang, ini Ustaz beleng-beleng. Tiap malam nonton saya ceramahmu, bagus. Belum cukup saya 5 menit duduk di warung makan, tiba-tiba dia bilang, mana KTP-mu Ustaz? Untuk apa Ji? Dia bilang, sini KTP-mu. Mau apa? Saya mau kasih ke mobil. Allahu Akbar, saya bilang, ini balasannya yang pertama ini. Saya kasih KTP, nah telepon penjual mobil. Ustaz, mau naik mobil apa? Saya bilang, saya sebenarnya mau naik mobil Mercy. Langsung dia telepon Haji Fahmi. Dan Pak JK pasti tahu Haji Fahmi yang punya toko Mercy terkenal Jakarta. Dia teleponlah dia. Saya mau kasih hadiah Ustaz Dasat mobil. Mobil apa yang ready di situ dan bagus? Langsung dia bilang, yang ada Mercy GLE 450. Dia bilang, ya itu, kasih itu. Tidak 1 bulan sudah ada di Makassar. Alhamdulillah, aku bilang ini balasannya yang pertama. Balasan yang kedua, ketika saya sakit, ditahulah kabar oleh Pak JK melalui Pak Hussein Abdullah. Saya sakit. Saya sudah sampai di bandara, ditelepon. Untuk apa kau pulang? Nah kamu dalam keadaan sakit. Saya paling umroh, membawa jamaah 2.700 orang. Saya sakit. Biar baca Al-Fatihah susah. Saya tiba-tiba... Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Kamis 28 Desember 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di website kami, makassar.tribunnews.com. Untuk itu, saya Fiorena Jeretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.